One, two, three, and... Pemirsa, kali ini saya mewawancarai Mas Kanza. Assalamualaikum Mas Kanza. Waalaikumsalam Pak Asep. Dalam rubrik atau program atau tema How to Be. How to Be ini adalah bagaimana menjadi. Mas Kanza ini adalah MC profesional. Iya Pak. Dan mungkin banyak pertanyaan dari pembaca, pendengar, kemudian pemirsa, bagaimana sih menjadi MC yang profesional? Iya. Mas Kanza, apa yang menjadi syarat menjadi MC profesional? Mau belajar, itu satu utamanya Pak. Betul. Karena gini, MC itu setiap harinya itu semakin berkembang dan banyak orang juga yang akan menggeluti MC. Ya. Jadi kalau di Pekalongan sendiri itu nggak cuma 5 orang aja MC-nya, tapi banyak banget. Dan setiap harinya akan bertambah. Oh. Jadi di Pekalongan ini selain Mas Kanza banyak juga yang banyak lain, Pak. ya? Banyak. Dan apalagi kalau misalkan kita di bidang MC ini, otomatis untuk circle-nya ataupun hal-hal yang ada di sini itu pasti semakin hari semakin berkembang juga, semakin kompleks juga. Betul. Dan kita harus bisa menyesuaikan diri kita di acara-acara yang akan kita bawakan. Betul. Seperti sebelumnya, sebelum pandemi, kita ditugaskan untuk meramaikan acara. Betul. Kita ditugaskan untuk membuat acara itu bagaimana seru banget dan membuat acara yang memang menimbulkan kerumunan gitu. Sedangkan setelah pandemi ini, kita nggak boleh berkerumun dan kita juga dituntut untuk tidak membuat sebuah keramaian kan. Betul. Sebagai MC, kita tugasnya hanya memandu jalannya acara agar sesuai dengan protokol kesehatan kah, ataupun sesuai dengan rundown yang ada tanpa harus melibatkan banyak orang gitu. Nah, dari yang pertama belajar ya. Dan itu yang berikutnya apa tuh untuk menjadi profesional MC? harus bisa menyesuaikan diri Pak. Oh, menyesuaikan Seperti diri. tadi yang sudah saya jelaskan kan, bahwa ada sebelum contoh kecil aja sebelum dan sesudah pandemi pasti banyak sekali perbedaan dan kita harus menyesuaikan gitu. Jadi seperti sekarang kita harus menyesuaikan bagaimana membuat acara tersebut tidak menimbulkan kerumunan ataupun hanya membuat acara tersebut berjalan dengan lancar aja kayak gitu. Kan MC kan banyak bicara ya, tapi antara bicara ngobrol dengan bicara di depan publik kan berbeda ya. Iya, betul. Bedanya apa sih? Bedanya karena kalau ngobrol itu bisa ngalir ya Pak. Ya. Kita ngobrol bisa A sampai Z, apa aja bisa. Betul. Tapi ketika kita menjadi MC dan membawakan acara, kita sudah punya susunan acaranya. Kita sudah punya rundown yang harus kita patuhi dan sesuai dengan timeline-nya gitu. Betul. Jadi kita ada patokannya untuk apa yang kita sampaikan, apa yang kita bawakan itu sudah ada ini ya schedule. Ya, suaranya juga agak berbeda ya. Betul Pak. Betul. Jadi kalau saya pribadi juga saya bisa menyesuaikan suara saya ataupun intonasi saya sesuai dengan acaranya. Jadi misalkan acara seni formal, saya suaranya dan itu di outdoor gitu, saya pasti suaranya pasti lebih kayak keras gitu, lebih seru, have fun gitu. Tapi ketika saya membawakan sebuah acara formal, indoor dan juga banyak sekali tamu-tamu yang hadir gitu, saya pasti menggunakan intonasi suara yang kayak ngebas dan jelas gitu. Kalau di dalam malah lebih ini ya, betul. lebih ngebas gitu ya. Terus ada yang nanya gini kadang-kadang Mas. Jadi MC itu, wah nggak semuanya orang bisa jadi MC. Saya nyoba nggak percaya diri, baru naik ke panggung udah keringetan gitu. Betul Pak. Percaya diri ini gimana cara ngelolanya? Kalau percaya diri ini sendiri lebih, kalau saya pribadi lebih berpikir bahwa ini ada kaitannya sama personal tentang bagaimana kamu mengetahui diri kamu sendiri. Jadi ketika kita sudah tahu strength kita atau kekuatan kita di mana, weakness kita atau kelemahan kita di mana, itu kita bisa lebih mengenal diri kita dan ini bisa menjadikan diri kita lebih percaya diri lagi. Karena dengan kita tahu dasar personal kita, orang mau ngejudge apa, orang mau ngomongin apa tentang kita tetap aja jalan gitu. Karena kita sudah tahu bahwa yang lebih tahu diri saya adalah saya sendiri gitu. Orang hanya bisa menilai saya dari sudut pandang mereka aja, bukan dari sudut pandang saya gitu. Betul. Apalagi kalau orang-orang tertentu di forum kan nggak bisa dikontrol. Kalau salah dikit, itu kan bisa jatuhin mental juga kan. Iya, betul. Itu gimana kalau ada yang ngomong kayak gitu sebagai seorang MC, diledek di forum kan?
ngatasinnya? Kalau saya pribadi, saya juga sempat ngalamin seperti itu. Punya pengalaman betul, gitu ya? Betul, karena nggak diteriakin. Iya gitu betul, karena nggak munafik juga bahwa sebagai manusia adalah tempat yang salah, gitu kan. Jadi kesalahan itu wajar sekali. Yeah. Nah, hal yang jadi dasar untuk menjadi personal MC juga, itu juga dia harus tidak takut salah. Oh, kalau salah ya nggak apa-apa gitu ya? Iya, betul. Tinggal minta maaf gitu. Betul. Kalau misalnya salah ya minta maaf. Kalaupun kesalahannya agak fatal, ya paling nggak dijawab lagi gitu. Yeah. Istilahnya seperti itu ya Pak ya. Yeah. Tapi ya semoga tidak dilakukan dan semuanya bisa lancar gitu. Betul. Tapi setidaknya dengan mindset yang sebagai manusia nggak apa-apa kalau salah, itu menjadikan diri kita tetap ya show must go on gitu. Mau dihuin, mau dicie-ciein, karena acara sudah kita yang pegang, sebagai MC kita nggak boleh salah. Iya. Ya otomatis itu bisa kita buat lelucon aja. Jadi kita gitu bilang aja apa kayak gitu yang membuat itu sebuah lelucon seperti itu. Iya. Nah, ketika misalkan Mas Kanza tampil itu persiapannya kayak apa Mas? Latihan-latihan yang dilakukan di rumah atau sebelum tampil gitu. Salah satu mindset ataupun moto saya Pak adalah if you fail to prepare, it mean you prepare to fail. Jadi ketika kamu gagal untuk merencanakan sesuatu, berarti kamu merencanakan untuk gagal gitu Pak. Jadi sebelum acara dimulai, pasti saya prepare banyak hal yang perlu saya persiapkan sebelum melakukan perform tersebut. Jadi seperti saya membaca ulang rundownnya. Jadi saya usahakan untuk sebelum acara dimulai saya bisa mendapatkan soft file rundownnya. Jadi beberapa hari sebelumnya saya sudah bisa membaca dan saya sudah bisa membuat skrip untuk acara yang saya bawakan. Gitu. Kemudian saya juga prepare untuk kostumnya. Kostumnya biasa kalau misalkan di wedding, kemeja, jas, dasi, kemudian celana panjang dan pantofel. Gitu. Pantofel ya? Iya, pantofel. Nggak mesti, jangan sepatu cat ya? Usahakan jangan. Usahakan jangan, karena kalau menurut saya pribadi bahwa acara wedding ini adalah acara yang semi formal juga, bahwa orang-orang yang hadir itu adalah orang-orang yang memang spesial. Jadi kostum ini juga harus apa yang kita bawakan, apa yang kita pakai itu juga harus spesial juga Pak. Jadi kostum itu membawa makna ya? Betul sekali Pak. Jadi saya punya pengalaman bahwa ada yang sharing ke saya menggunakan kostum yang jas gitu kan. Kemudian saya juga touch up, saya juga pakai make up gitu. Nah ada salah satu orang yang bilang, Mas kamu kok dandan sih kayak cewek gitu. Terus kamu pakainya rapi banget gitu kan. Terus saya ngobrol, ternyata dia bagian dari hiburan kan, entertain gitu. Iya Mas, karena saya punya standar sendiri ketika saya perform. Setidaknya saya dilihat orang itu rapi, kemudian cerah, ganteng juga. Ganteng menurut saya sendiri sih. Dan dengan saya setidaknya memakai kayak riasan gitu, setidaknya saya bisa menunjukkan bahwa saya berusaha untuk profesional. Gitu. Dan karena kalau tanpa makeup di kamera itu kusam. Iya, betul Pak. Saya berusaha untuk tidak terlihat kusam. Dan saya ingin apa yang saya tampilkan itu baik visual ataupun tampilan benar-benar dari fisik itu istilahnya menunjang gitu. Kalau ngomong di depan kaca katanya bisa menjadi salah satu cara sebelum tampil ya? Betul Pak. Saya juga masih melakukan itu karena dengan latihan di depan kaca, setidaknya kita sudah tahu bagaimana body language kita, ataupun bagaimana kata-kata yang kita ucapkan itu terdengarnya bagaimana, kayak gitu sih. Jadi semakin sering, semakin yakin ini kata-kata yang disampaikan itu udah tepat gitu. Betul. Mas kalau misalkan audien ini remaja, bisa dicontohin nggak? Kayak apa kalau ngomong di depan remaja ketika Mas Kanza menjadi MC? Kalau misalkan di depan remaja, range umurnya kalau remaja itu kayak 17 sampai 21-an ya Pak? Iya. Ataupun masa-masa SMP SMA lah gitu ya. Nah, itu tuh biasanya saya lebih ke kata-kata yang semi formal dan juga kata-kata yang seru gitu Pak. Jadi kayak kata-kata kekinian juga biasanya saya sampaikan gitu. Bahkan kemarin saya kayak ngisi MC di acara ultah 17 tahun dan ini lagi tren True Beauty, kayak salah satu drama Korea gitu. Dan saya juga jadikan satu konten untuk ngisi acaranya gitu.
Bisa dicontohkan nggak Mas? Misalkan nih, saya ini di sini itu ada deretan undangan, kemudian Mas Kanza ini sebagai MC di mulai acara di awalnya saja. Seperti apa kalau memang audien ini dari kalangan remaja? Oke, baik. Halo teman-teman, apa kabar? Wah, seru banget ya, hari ini kita bisa ketemu lagi tentunya di acara yang spesial karena hari ini kita akan merayakan ulang tahun ke-17 dari sahabat kita. Nah, hari ini tentunya kita bakal seru-seruan bareng dan dari kita contohkan Amalia. Dari Amalia ini juga nanti akan berbagi kebahagiaan sama kita semua. So enjoy guys, karena ini adalah waktu yang tepat buat kita seru-seruan. Oh, tepuk tangan. Gitu. Oh gitu. Kalau Mas Kanza lebih enjoy dengan remaja, dengan sebaya, atau dengan yang lebih dewasa kalau menjadi MC? Atau dengan anak-anak? Kalau saya pribadi lebih ke remaja sampai dewasa sih, Pak. Remaja sampai dewasa. Karena itu untuk merangkul mereka, untuk fokus ke acara itu lebih mudah. Kalau misalnya anak-anak pasti mereka pikirannya belum sampai sana ya, maksudnya kayak masih suka sibuk sendiri. Iya. Dan akan lebih ini sih, apa namanya, kayak work hard gitu. Tapi saya pernah lihat Mas Kanza menjadi MC di Pemkot ya. Iya, betul. Itu kan berarti bahkan untuk kalangan dewasa audiennya ya. Betul Pak, betul. Bisa nggak dicontohin? Oke. Range umurnya, jadi saya tuh pasti akan kayak cari tahu dulu bagaimana audiens yang nantinya akan nonton gitu Pak. Range umurnya berapa, kemudian juga acaranya seperti apa. Jadi kayak saya menyesuaikan bahasa yang akan saya sampaikan gitu. Kalau misalkan di acara Pemkot gitu tuh lebih ke resmi Pak, promo gitu. Jadi kayak selamat pagi dan selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu di Pemkot Pekalongan, dan senang sekali saya dapat hadir dan memandu jalani acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi kayak saya kalau misalkan ke remaja menyebutnya teman-teman ataupun guys gitu. Kalau ke acara-acara yang seperti itu saya lebih sebutnya Bapak Ibu. Betul. Dan kalau misalkan aku memanggil nama mereka lebih ke, kalau misalkan remaja kalian, kamu gitu kan. Tapi kalau misalkan ke Bapak Ibu lebih ke Anda gitu. Ataupun Bapak Ibu itu sendiri gitu. Betul. Tapi kalau harus memilih, mending milih segmen remaja ya. Kalau saya pribadi lebih ke ini sih Pak, ke yang formal, kayak yang dewasa gitu. Oh yang dewasa ya? Iya. Daripada remaja? Iya Pak, yang lebih dewasa. Oh gitu. Saya lebih suka untuk memandu jalannya acara dewasa. Betul. Gitu. Walaupun secara rentang usia, kemudian perbedaan psikologi, perbedaan itu nggak masalah ya? Nggak masalah Pak, karena itu depend sama apa yang kita sampaikan, apa yang kita bawakan, dan pembawaan diri kita. Baik. Jadi nggak ini ya, kalau milih ya dewasa ke atas gitu ya? Iya betul. Itu jauh lebih nyaman, karena kita menggunakan bahasa-bahasa yang universal gitu. Betul. Dan setidaknya ketika kita sharing ataupun kita membawakan acara, itu kita tidak istilahnya kayak menggurui gitu. Jadi kayak kita hanya membawakan acara saja, dan apa yang value yang kita inginkan setidaknya tercapai. Iya, kan MC juga ada juga yang berpasangan ya. Betul. Padahal sebetulnya konten yang dibacakan atau yang disampaikan sebetulnya kan mengatur jalan acara. Ngaturnya gimana tuh? Jadi kalau saya pribadi, kalau misalkan saya dipartnerkan sama pasangan saya, sebelum acara dimulai kita harus prepare dulu Pak. Kita harus ngobrol bareng. Betul, bagi skrip, kita harus bagi part-part. Jadi jangan sampai kamu pengen ngomong ini, aku juga pengen ngomong ini. Harus dibagi. Rebutan ya? Iya betul. Jangan terjadi kayak gitu. Betul, dan juga harus seirama juga Pak. Betul. Jadi nggak ada yang boleh karena aku lebih pintar di sini, aku harus lebih dominan dan aku harus lebih banyak ngomong gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi karena kita partneran, kita berpasangan gitu, bagaimana caranya kita membawakan acara ini dengan seirama, dengan sepaham, dan nggak boleh saling menonjol satu sama lain gitu. Karena misalkan satu pengen menonjol, satu lagi nggak mau kalah kan Pak. Bahkan saling mendukung harusnya ya. Harusnya saling mendukung sih Pak. Jadi kalau misalkan saling pengen menonjol gitu, akhirnya itu malah jadi rebutan. Jadi saling egonya semakin tinggi. Karena yang namanya manusia nggak mau ada yang ngalah. Kalau Mas Kanza ketika berpartner MC yang lain, biasanya dengan cowok atau dengan cewek? Biasanya kalau partneran lebih ke cewek Pak. Jadi kayak cowok cewek. Oh gitu. Pasangan ya. Betul. Jadi kayak tintangnya juga lebih enak. Gitu. Dan audiennya juga kan cowok cewek, jadi merasa terwakili ketika betul. Iya.
Mas Kanca, kalau menjadi MC profesional, kalau idola Mas Kanca sendiri ini siapa sih? Kalau misalkan di nasional, saya lebih suka ke kayak VJ Daniel. Oh, Daniel. Ya, betul. Yang pernah jadi hostnya Idol ya. Betul. Kemudian kalau di lokal sendiri, panutan saya adalah Mas Eka Prabowo. Betul. Ya, beliau yang ngajarin saya juga. Jadi I adore him so much gitu. Kalau Daniel apa sih kelebihannya menurut Mas Kanca? Kalau saya suka Daniel itu adalah bagaimana dia membawakan acara gitu. Jadi kayak seru, fun gitu. Terus Daniel juga bahasanya kan kadang Indonesia Inggris gitu kan. Saya suka untuk ngomong Indonesia Inggris juga. Gitu, ya? Iya, betul. Dan Daniel ini natural banget ya? Iya Pak, jadi kalau ngomong itu? Betul, jadi kalau yang ngeledekin orang, yang ngeledekin orang. Iya, betul Pak, betul. Jadi dan mimik dia ini apa ya, nggak tahu mungkin dia pinter acting atau memang gimana, dia nggak menunjukkan rasa yang bagaimana dalam kondisi apapun. Betul, kayak tenang aja gitu. Apa yang dia sampaikan juga semua orang paham. Dan dia pasti membuat acara itu seru gitu. Betul. Saya kan ada lagi host yang lain, walaupun dia bukan MC Indonesian Idol ya. Ada misalkan Sule sama Andre, kan? Desta sama Vincent. Itu lucu banget sih Pak. Itu basic kalau Sule sama Andre kan komedian. Sebetulnya itu jadi modal dasar juga ya. Betul Pak, betul. Apalagi kalau misalkan di dunia hiburan yang memang acaranya itu fun, seru, itu memang kalau bisa cari MC yang pintar jogging. Dan saya ampun deh kalau misalkan saya bisa ngejok garing banget, jadi saya nggak pede. Ya, lebih formal aja. Iya, betul Pak, betul. Jadi kita harus tahu kekuatan kita di mana dan juga weakness kita di mana. Jadi karena saya tahu saya orangnya garing, jadi saya lebih milih buat cari acara-acara yang formal aja gitu. Tapi sebetulnya kan bisa dipelajari ya. Bisa Pak, bisa. Hanya mungkin butuh waktu ya. Betul, take time kan Pak. Jadi kalau misalkan kita mau profesional, alangkah baiknya ketika kita sudah ready di situ. Gitu. Jadi masing-masing sudah ada jalurnya. Betul. Kalau Vincent dan Desta menurut Mas Kanca gimana? Kalau menurut saya, karena personal mereka yang rame, walaupun mereka basicnya adalah bukan komedian, juga bukan MC, tapi mereka lebih ke anak band gitu. Tapi karena personality mereka yang fun, yang rame, dan itu menjadi basic ataupun modal mereka untuk terjun di dunia MC gitu Pak. Akhirnya jadi menarik juga gitu. Betul. Dan karena mereka juga kalau nggak salah kan lulusan dari sekolah seni ya. Punya basic untuk public speaking juga toh. Betul. Jadi di situ mereka juga ini sih bagus. Karena acara yang mereka bawakan pasti seru, pasti juga fun. Dan jogging mereka juga ini natural aja gitu. Joggingnya ini jogging ini ya. Cerdas kalau saya. Iya, jogging cerdas. Iya. Jadi kayak nggak menjatuhkan satu pihak, tapi tetap aja lucu gitu. Bukan body shaming gitu ya. Terus bukan bullying gitu kan. Kalau bullying sama roasting bedanya apa? Mungkin kalau saya tuh menurut saya Pak, roasting itu adalah bully yang terkonten. Bully atas kesepakatan yang bersangkutan. Iya, benar. Karena kalau bullying ini yang ini jadi korban. Benar. Tidak jadi korban, sebagai bentuk ini aja, sebagai bentuk lucu-lucuan gitu ya. Betul. Sebenarnya tapi itu bully juga. Iya, kalau orangnya nggak, tapi kan itu sudah ada kesepakatan ya. Jadi kalau orangnya mau terima nggak terima harus terima gitu. Iya. Kamu mau saya roasting ya? Jangan parah deh. Betul. Ya, kalau misalkan ada seorang datang ke Mas Kanca, Mas aku pengen jadi MC ini, kayak Mas Kanca misalnya, itu butuh waktu berapa lama? Kalau butuh berapa waktu yang dibutuhkan itu satu orang sama yang lainnya beda-beda. Gitu. Depend sama bagaimana mereka bisa belajar, punya kesempatan, dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu. Gitu. Saya tuh dari 2014 itu setelah terjun di dunia duta wisata, itu baru banyak sekali tawaran-tawaran untuk membawakan acara. Nah, dari situ saya memanfaatkan kesempatan yang diberikan dan dapat belajar di sana. Gitu. Meskipun bayaran yang saya terima itu masih sempat kayak 250, 300, gitu. Saya belum memikirkan hal itu karena yang saya inginkan adalah value yang saya dapatkan, kesempatan yang saya dapatkan dan membuat jam terbang saya besar gitu. Nah, dari situ sampai sekarang alhamdulillahnya bisa
semakin berkembang juga karena sekarang juga saya sudah fokus di wedding juga. Tadinya kan saya kan ikut wedding organizer, Pak. Saya mendapatkan kesempatan buat ikut di wedding organizer dan saya memanfaatkan hal itu. Saya belajar banyak hal di situ tentang dunia pernikahan. Sampai akhirnya 2019 itu saya terjun ke dan fokus ke dunia MC wedding, ya. Jadi di situ saya sudah mulai membranding diri saya di MC pernikahan. Tidak ada orang yang bisa membuat kita down ataupun tidak boleh memberikan apa ya kayak batasan buat kita. Jadi kayak misalkan ada orang yang bilang, alah kamu tuh nggak bisa, kamu tuh cuma kayak ini aja. Apa sih yang kamu bisa gitu? Kamu nggak bakal mencapai kesuksesan gitu. Nggak ada orang yang bisa ataupun boleh melakukan hal itu ke kita karena hak kita untuk hidup adalah hak kita sendiri gitu. Hak sukses adalah milik kita juga. Jadi kayak apapun yang kita lakukan sebaik mungkin itu harus kita lakukan. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menstop kita atau mendorong-dorong kita. Tergantung dari kita sendiri. Betul. Baik Mas Kansa, terima kasih. Terima kasih Pak atas paparannya, luar biasa. Ini sangat tepat. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mas Kansa yang ingin menjadi MC profesional. Demikian kayak tadi, tapi kalau kurang puas bisa menghubungi Mas Kansa langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.